dibahas tiga sahabat lama, Jessica, Hani, dan Mirna, berencana ingin bertemu di pusat kota Jakarta. Pertemuan yang seharusnya hangat berubah menjadi tragedi. Siang itu, sebuah kafe di Jakarta tampak tenang seperti biasa. Kamera CCTV merekam sosok Jessica datang lebih dahulu, memesan lalu duduk untuk kedua sahabatnya, yang salah satunya yaitu Mirna. Beberapa menit berlalu, ia tampak menata gelas di meja. Diam, tenang, seolah menunggu. Hingga akhirnya Mirna dan Hani datang. Mereka tertawa berbincang dengan sebelum satu tegukan kopi mengubah segalanya. Dalam hitungan detik, suasana berubah panik. Mirna terkulai, sementara pegawai kafe bergegas memberikan pertolongan. Rekaman inilah yang kemudian menjadi saksi bisu, momen terakhir sebelum tragedi yang mengguncang publik terjadi. Mending kita langsung rumah sakit aja ya. Iya. Mirna. Kepanikan pecah di dalam mobil. Hani berusaha menyadarkan sahabatnya yang terdiam tak berdaya di kursi belakang. Dari depan, suami Mirna menoleh dengan wajah tegang, penuh kekhawatiran. Ia pun bergegas membawa mobilnya ke rumah sakit. Setiap detik terasa begitu berharga. Perjalanan ini mendadak berubah menjadi balapan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa Mirna yang sedang di ujung tanduk. Sesampainya di rumah sakit, Mirna sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sang suami hanya terdiam, membeku, tatapannya kosong. Balapan melawan waktu itu telah berakhir. Harapan terakhir mereka telah padam, bersamaan dengan tarikan nafas terakhir Mirna. Dan Pak Agustin. Iya benar. Baik Bapak, saya pikir Bapak sudah tahu mengapa saya panggil Bapak ke ruang interogasi ini. Iya, sudah tahu Pak. Saya mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu Bapak bekerja. Iya, tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti pertanyaan Bapak. Apa yang Anda lakukan selama di bar? Saya hanya membuat kopi seperti hari-hari biasa saya Pak.
Apakah Anda pernah mengenal korban sebelumnya? Saya tidak mengenal mereka, Pak. Saya juga tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan ini, Pak. Apakah Anda ada melihat seseorang yang menyentuh gelas selain Ibu Jessica? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya menyajikan kopi seperti biasanya. Setelah itu saya melanjutkan pekerjaan saya. Apa benar dengan saudari Hani? Benar Pak, dengan saya sendiri. Ibu, apa benar Anda datang bersamaan dengan korban pada saat kejadian? Benar Pak, saat kejadian saya datang bersamaan dengan Mirna teman saya. Apakah ada hal aneh yang Anda ingat selama waktu jadi? Maaf Pak, saya cuma ingat Mirna bilang kopi itu terasa aneh dan dia langsung tumbang. Benar ya dengan Ibu Jessica? Iya benar Pak. Baik Ibu, saya pikir langsung saja ya pertanyaan. Ibu Jessica, benar ya? Anda datang lebih dahulu ke kafe dan memesan kopi untuk korban. Apakah itu benar? Benar. Pada saat itu saya datang lebih dahulu untuk menyenangkan teman-teman saya. Dan saya di situ tidak ada maksud apa-apa. Baik Ibu Jessica, kami menemukan kandungan cyanida dalam kopi yang diminum korban. Dan dari hasil CCTV, hanya Anda yang menyentuh gelas itu sebelum korban datang. Apakah itu benar? CCTV bisa aja salah, Pak. Terlalu banyak orang yang lalu lalang di situ. Dari bukti yang kami kumpulkan, terdapat pencarian informasi tentang cyanida di laman Google Anda. Kenapa Anda mencari informasi tentang cyanida sebelum kematian si korban? Baik Ibu, saya rasa ini sudah sangat membantu kami dalam proses penyelidikan. Kami akan menindaklanjutinya ke ranah pengadilan. Dan perkara atas nama Jessica Kumala Wongso dinyatakan dibuka. Saya tidak membunuh Mirna. Dia teman saya. Izin yang mulia, bukti sudah jelas bahwa terdakwa secara sadar menaruh racun cyanida dalam kopi korban dan motif terdakwa adalah dendam iritasi. Keberatan yang mulia, semua bukti hanyalah asumsi, tidak ada saksi langsung yang melihat Jessica menaruh racun di dalam kopi. Dan hasilnya sudah jelas yang mulia bahwa kopi itu mengandung 0,2 cyanida yang mematikan dan hanya terdakwa yang berkesempatan melakukan hal itu yang mulia. Izin yang mulia, saya Agus Triyono. Saya sebagai bartender, saya hanya bertugas membuat Vietnam es kopi. Saya cuma ingat Mirna bilang kopi itu aneh, lalu dia langsung tumbang. Setelah mempertimbangkan bukti dan seluruh saksi, pengadilan memutuskan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara.
Menurut pasal 340 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kasus Deddy Corbuzier memberikan sejumlah amanat moral yang patut direnungkan secara mendalam. Pertama, yaitu keadilan yang sesungguhnya harus dilandasi oleh bukti dan fakta yang konkret, bukan sekedar praduga atau narasi media yang bersifat sensasional. Kedua, masyarakat harus memiliki sikap yang sangat kritis dalam mencari berbagai informasi yang ada, dan juga diharapkan seluruh masyarakat tidak terpengaruh dalam beberapa informasi yang ada di dunia. Terakhir, terdapat nilai luhur dalam kemampuan untuk memaafkan dan melanjutkan kehidupan, yang mencerminkan kematangan spiritual dalam menghadapi cobaan hidup.